Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegapuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwo bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Chris Urspon sebagai Kisonoweri, Mogan sebagai Gandhi, dibantu oleh Ferry Ambriza, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Hutan lanceran yang berada di sebelah timur Pedukuhan Marangkali merupakan hutan liar yang tak pernah digarap oleh penduduk. Bentuk tanahnya yang berbukit-bukit dan kering tidak mungkin dibuat persawahan. Paling mengambil kayu-kayunya saja untuk keperluan perapian dapur. Itulah yang jadi pikiran Dewi Astini saat berada di situ, melepas lelah dengan duduk di dahan pohon yang melengkung rendah. Sedangkan Kisonoweri mengasah pedangnya dengan batu agar mengkilat juga tajam. Kita terlambat dengan menghadapi penyerbuan. Jaka Badak telah dibinasakan. Itu angan-angan kosong, Dewi Astini. Jaka Badak bukan bungkus nasi. Sekali pakai saja. Kita tidak usah cemas. Walau bagaimana, Jaka Badak tetap hidup selama Pedukuhan Larang Jati masih ada. Kisonoweri begitu yakin pada keselamatan Jaka Badak. Pekat Suro bukan orang tolol. Dia tahu dan mengurus Jaka Badak. Kisonoweri menggampangkan saja. Aku tidak tahan kalau hanya berdiam diri saja begini. Kita tidak punya kekuatan laskar. Kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan Pegat Suro. Betul, Dewi Astini. Kita tidak punya laskar. Tapi bukan berarti kita gampang dikalahkan tanpa perlawanan
dan menyerahkan diri. Sebentar lagi gelap. Kita sudah bisa menyelinap untuk mengetahui Jaka Badak. Hidup atau mati. Lihat Kisonowori. Burung seriti beterbangan berkelompok dan kelihatan ketakutan. Pasti di bawahnya ada sesuatu yang membuat mereka takut. Mungkin barisan laskar berkuda. Ya, amatanmu cukup jeli, Dewi Asti. Ayo, kita kembali ke hutan kecil itu. Dari sana kita bisa mengawasi keadaan pinggiran Tegalan Turu. Ayo cepat. Cuk, kita sembunyi dulu ya. Dugaan Dewi Astini ternyata benar. Laskar yang dipimpin Gandu sedang bergerak menuju Tegalan Turu. Sorak-sorai laskar membuat bumi seakan bergetar. Burung-burung seriti itu menuju kemari. Jadi, di bawahnya ada laskar. Siapa mereka itu? Apakah laskar Pegat Suro? Kisonowori, itu Gandu yang memimpin laskar. Dialah yang menggunakan jala memberangusku. Dan jadi begini akibatnya. Jaka Badak jadi sapi peran Pegat Suro. Kita hadang mereka sebelum laskar lain berdatangan. Mereka akan melewati daerah ini. Kita tunggu saja. Siap. Cilolu, orang kumpul mangan melu. Cilolu, kumpul lolo jadi telu. Cilolu, Berhenti! Wah, kebetulan. Aku mencarimu, Oh Dewi. Gandu, katakan. Apakah Jaka Badak masih hidup? Atau sudah dibinasakan? Cepat katakan. Laskar, Jaka Badak masih hidup atau sudah mati? sudah mati. Badannya dikasih makan pada buaya. Berdebah! Nyawa kalian gantinya. Laskar Tawon 5, gempur Dewi Astini. Tiga raga kalian. Hit, hit! Hit! Tun Soloyo, laskarku dibuat mainan saja. Laskar 35, maju! Gempur 4 penjuru, panjer 6. Iya, gempur terus. Majulah kalian berbarengan dan rasakan pedagang semua ini. Yat, yat, yat! Waduh, bisa habis laskarku kalau dibabati. Aku akan membokongnya dengan panah beracun ini. Awas Dewi Astini. Ya. Hai, hai, Modar Dewi Astini. Biar. yat, yat, hai! Kisonowori. Awas panahku ini lagi. Terimalah. Habiskan panahmu, Gandu. Hat, 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 hat. Awas pedang. Hat, 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 hat. Modar. Gandu, lihat pedangku! Hap, hit, hit! Laskar. Gempur coro betina itu. Iya. Rasakan ini! Rombak pedak baru! Yat! Hei, Laskar. Jangan lari, Laskar. Maju aja. Jangan lari, Gandu. Atau tombak ini jadi tonggak perutmu. Berdebak. Lawankah. Aku ladeni apa mau. Hop, hop, hat, hat, hop, hat, hat. Ayo, mana jago-jago Pegat Suro? Hop, hat, hat. Gandu semakin Iya. lagi pemimpin. Pasti Pegat Suro sudah menempa ilmu kanuragan. Lihat. Makan jarum-jarum beracun ini. Lihat. Awas Kisonowori! Oh, bahuku kena. Oh, nyeri sekali. Oh, Kisonowori, telan obat penawar racun ular emas ini. Cepat, sebelum racun menjalar ke jantung. hop. Gandu ke barat. Awas. Sebentar lagi kamu mampus, Kisonowori.
Jarum-jarum beracun itu adalah buatan Pegat Suro. Ngejut. Seranganmu bukan tindakan kesatria, Gandu. Lihat pedangku. Hei! Pedang Gagak Songo. Ini sangat berbahaya. Hayo, cabut pedangmu. Keluarkan segala andalanmu. Hop! Hep, hep. Yat! Hai! Yat! Yat! Hai! Yat! Rontok pedangmu. Yat! Yat! Hai! Pedangku putus jadi 3. Aku harus menipunya. Ampun Dewi Hastini, jangan bunuh aku. Ampun. Aduh, ampun, tobat Dewi Hastini, tobat. Aduh. Katakan, Jaka Badak masih hidup atau sudah mati? Dan apa rencana Pegat Suro? Jaka Badak masih hidup. Dipenjarakan saja. Lebih mendekat demi tua Don. Jaka Badak jadi tamu saja. Apa lagi? Cepat katakan, atau pedangku menebas lehermu. Ayo, kesabaranku sudah cukup, Gandu. Ki Lembu Melantingan dan Dadung Besi, mampus kau. Awas Dewi Hastini. Panah yang dilepaskan Gandu melesat terarah pada punggung Dewi Astini. Namun Ki Sonoweri melihat Dewi Astini dalam keadaan bahaya, segera melemparkan gempolan pakaian dan berhasil menghentikan laju panah. Aduh, Dewi Hastini kebal. Pisauku tidak membinasakannya. Waduh, celaka. Dewi Hastini, aku tidak bermaksud mencelakaimu. Aku hanya mencoba ilmu pisau terbangku ini. Nyatanya kamu hebat, Dewi. Coba menipuku lagi, ha? Lelaki gadah. Cincang ususmu. Ampun Dewi, jangan bunuh aku. Aku kapok. Ki Lembu Melantingan dan Dadung Besi mau menemui Ku Larang Jati. Tadi sudah kamu katakan, pedas. Aduh, iya, cuma itu saja yang ku ketahui. Aku tidak tahu rencana Pegat Suro bersama Empu Logawe dan Ken Anggrok di Tumapel. Empu Logawe sudah ikut campur dalam pergolakan. Gandu. Iya. Katakan yang benar. Empu Logawe atau Padri Logianwe? Padri Logianwe? Yang ku dengar dari Pegat Suro mengatakan Empu Logawe. Bagus. Sampaikan salamku pada Pegat Suro. Aku akan datang membebaskan Jaka Badak. Aduh, jadi aku dibebaskan, Dewi. Terima kasih, Dewi. Kamu ampuni jiwaku. Aku terus pulang, Dewi. Amit. Pergilah, Gandu. Kamu tidak akan ketemu lagi dengan Pegat Suro. Kamu harus binasa oleh pukulan 1000 geledek tegalan tur. Keji, aku mau. Gandu, siapa yang berani mulai harus berani dengan akibatnya. Jaka Badak menderita karena kamu tangkap aku. Terimalah kematianmu. Ki Sonoweri, 2 orang telah jadi setumpuk arang bekas manusia, Kowo dan Gandu. Entah siapa lagi yang menyusul berikutnya. Dewi Hastini, terima kasih atas pemberian obat penawar racun ular emasmu. Aku sehat lagi dan kematian Kowo, Gandu tidak usah dipikir. Aku sekarang jadi Raja Tega. Semua lawanku binasa jadi arang. Peperangan tidak ada pilihan lain, Dewi Hastini. Membunuh atau dibunuh, itu sudah pasti. Sekarang kita ke Pakuwon. Untuk apa ke Pakuwon? Sudah jelas kakangku Larang Jati tidak mau membantu. Aku muak pada mereka semua. Orang-orang di Pakuwon hanya mau enak sendiri. Jangan lupa, tadi Gandu mengatakan Lembu Melantingan dan Dadung Besi bermaksud menemuiku. Kita bisa mendapat keterangan lebih jelas tentang nasib Jaka Badak di tangan Pegat Suro. Ki Sonoweri percaya pada ocehan Gandu? Ocehan yang telah membuat Jaka Badak menderita. Aku tidak percaya itu. Semua dusta. Aku sudah tidak mempercayai kehidupan ini masih bisa jujur. Karena kenyataan yang kutemui terlalu pahit. Pahit sekali. Aku sendiri. Aku
sendiri menerima dusta orang-orang yang tidak punya rasa peri kemanusiaan. Pedangku berdarah, sulingku berdarah, darah di mana-mana. Kisonowori, Oh, iya. kalau mau ke Pakuan, silahkan berangkat sendiri. Aku akan terus ke Marangkali. Jaka Badak harus tetap hidup. Coba kuasai perasaanmu dengan pikiran jernih dan jangan mengumbar amarah. Nanti kelepasan kendali diri. Apabila kamu tidak mau ke Pakuwon, aku tidak akan ke sana. Karena yang lebih berkepentingan dirimu, aku berusaha membantu semampuku. Aku sudah tua, Dewi Astini. Tenagaku pun terbatas. Ingat laskar yang melarikan diri tadi. Mereka pasti kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Dan aku belum mampu menandingi Batang Mangiran. Ilmu kanuragannya mengikuti aliran sesat. Ilmu yang dimatangkan oleh darah 7 perawan. Jadi tumbal. Aku tidak ingin kamu jadi tumbal oleh pacetisanya. Aku perawan tua Kisonowori. Batang Mangiran sudah tahu darahku pahit. Ya, aku hanya mengingatkan Dewi Astini. Orang tua seperti aku ini hanya punya kelebihan mengingatkan saja. Tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Jangan terus sedih Kisonowori. Aku tidak bersungguh menolak. Kita akan ke Pakuan, mengintai gerak-gerik Lembu Melantingan dan Nadung Wesi. Bukan begitu Dewi Astini. Kita bersiasat seakan-akan kita memihak Kuwu Larang Jati. Maksud Kisonowori bagaimana? Aku tidak paham. Dan siasat itu, apa tidak berbahaya untuk kita di masa sesudah pertemuan? Oh, tidak. Ini yang disebut memanah pinjam tangan orang lain. Lalu, kelanjutannya bagaimana? Apa kita terus bergabung dengan Kuwu Larang Jati? Waduh. Pertanyaanmu terus mendesakku saja. Tapi aku suka dengan caramu. Itu perlu buat kita. Kalau belum tahu, tanya sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya untuk mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, kita akan menguntit Ki Lembu Melantingan dan Dadung Wesi kembali ke Marangkali. Sudah tentu mereka akan lengah oleh kegagalan membujuk Kuwu Larang Jati. Ada yang datang. Sembunyi. Aku di atas pohon saja. Batang Mangiran. Manusia penghisap darah perawan. Oh, wajahnya menyeramkan sekali. Mudah-mudahan dia tidak melihatku. Batang Mangiran menghentikan lari kudanya ketika sampai di tepi Tegala. Matanya yang cukup cekung menatap sekelilingnya, juga pada kedalaman hutan. Ki Batang Mangiran menyeringai bagaikan serigala. Matanya tertuju pada bekas lubang babi hutan di mana Dewi Astini bersembunyi. Batang Mangiran yang bermaksud menangkap Dewi Astini atas pengaduan laskar yang menyelamatkan diri jadi bimbang, tidak ada pertempuran. Juga Gandu, kecuali seonggok arang hitam, sisa tubuh Gandu yang kena hantaman pukulan geledek Dewi Astini. Kemudian Ki Batang Mangiran membalikan kudanya dan memacu pergi. Dewi Astini yang bersembunyi menarik nafas lega. Ia tidak kepergok. Sonowori, turun! Ki Batang Mangiran sudah pergi. Ya. Biar saja kita bentrok dengan dedempat bekas suruh. Aku belum yakin bisa mengalahkan Ki Batang Mangiran. Maka kupilih untuk sembunyi dulu. Itu namanya mulai ada pikiran waras. Ada pertimbangan. Tidak terus mengumbar marah. Dan hanya akan membinasakan diri sendiri. Jadi ke Pakuwon menemui Kuwu Larang Jati? Terserah padamu. Aku tidak memaksamu. Tinggal kamu renungkan segala kemungkinannya. Sudah cukup masalahnya kupaparkan kepadamu. Ya, aku setuju. Ayolah. Cut! Cut! Hup! Hia! 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 Oh, Dewi Astini.
kejam. Dalam waktu singkat kudaku ini, apa bisa mengejar? Hai, 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 hai. Wajah Pedukuhan Larang Jati tampak menjadi gelisah dan gersang. Dinding rumah berdebu tanah merah di setiap ada angin bertiup kencang. Musim kemarau menjadikan Pedukuhan seperti tidak berpenghuni. Udara terasa panas membakar. Ki Kuwu Larang Jati mengamati semua itu dari pendopo Pakuwon bersama Ki Gunoguwo. Romo Kuwu, musim kemarau ini agak panjang. Persawahan sudah banyak yang kekeringan, kekurangan air. Para petani hanya menunggu hujan saja, Romo Kuwu. Ki Gunoguwo, Iya, bukan hanya itu. Penduduk sudah banyak juga yang pindah ke pedukuhan yang lain. ya, kita tidak bisa menyalahkan mereka, Romo Kuwu. Para penduduk itu seperti sudah kehilangan pegangan untuk perlindungan setelah beberapa kali pedukuhan ini diguncang pertempuran, Romo. Apalagi belakangan ini sudah banyak maling ternak, maling padi, dan juga penculikan perawan-perawan desa, Rogo. Iya, itulah yang membuatku tidak bisa tidur. Kekacauan merajalela. Iya. Romo, aku berpikiran karena Jaka Badak tidak ada, maka orang-orang yang tidak menyukai pedukuhan ini mempunyai kesempatan. Kita Cikunir, mana tanggung jawabnya? Wilayah yang dijaganya malah kebobolan beberapa kali. Romo, ku harap menegurnya, Romo. Iya. Aku sudah lama tidak ketemu dia. Tidak ada kabar apa-apa darinya. Itu yang membuatku repot. Itu ada yang datang di ujung alun-alun itu. Siapa itu? Berbaju hitam pekat. Pedang di punggungnya. Iya. Dewi Astini dan Kisonoweri, Romo. Ada apa lagi mereka kemari? Mau menuntut pembebasan Jaka Badak atau mau mengacau saja? Aku mau ngasuh dulu. Katakan aku tidak ada. Iya. Romoku ini ada tamu malahan tidak mau menemani. Pada maunya sendiri saja. Wah. Selamat datang di Pakuwon, Dewi Astini. Lama sekali tidak kemari ya. Ayo, Pinara Kisonoweri, ayo. Aku gembira dapat berjumpa lagi dengan Ki Gunoguwo. Iya. Tidak terasa waktu sudah berjalan cepat. Iya. Ki Gunoguwo, Iya. apakah utusan Pekat Suro sudah datang untuk penukaran Jaka Badak? Ya itu Kisonoweri. Aku sedang menunggu. Hari ini jatuh temponya. Tapi sejak tadi pagi belum ada yang datang. Atau Pekat Suro sudah berubah pikiran, atau telah membinasakan Jaka Badak, atau Jaka Badak masih hidup. Aku kemarin bertempur dengan Laskar Pekat Suro. Dewi Astini juga telah membinasakan 2 cantrik Pekat Suro, Gandu dan Kowo. alah. Gusti Pangeran Agung, aku kok ya tidak dengar kabar apa-apa. Ki Gunoguwo bagaimana mau tahu perkembangan keadaan? Selalu iya. berada di pedukuhan ini saja. Sudah menggali kuburan di sini dengan nisan batu giok. Ya enggak toh. Kuburanku dalam peperangan. Ki Gunoguwo, Romo Kuwu di mana? Apa sedang berkeliling di pedukuhan? Atau ada di dalam? Romoku sedang ngasuh, baru saja masuk. Loh, kok begitu? Aku sudah melihat dari ujung alun-alun itu tadi. Waktu kubumu beranjak ke dalam, sepertinya tidak mau kedatangan aku dan Kisonoweri. Ki Gunoguwo jadi serba salah menghadapi keadaan yang serba sulit. Kuwu Larang Jati jadi atasannya. Dewi Astini dan Kisonoweri merupakan kerabat dekat. Apalagi tatapan bola mata Dewi Astini terasa begitu tajam menyentuh batin. Dewi Astini dan juga Kisonoweri. Kuharapkan sudah memaklumi keadaan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya seorang abdi. Tak berbeda dengan Ki Pawon Kapit yang mengasuh Roro Jembaran, Dewi Astini. Ki Gunoguwo, Iya. aku tidak menyalahkan dirimu. Aku sudah tahu perwatakan setiap orang di Pakuwon ini. Semua sudah terbelenggu oleh uang.
Uang yang membuat para pemuka pedukuhan ini kehilangan dirinya dan semakin jelas setelah Jaka Badak jadi tawanan Pegat Suro. Ya, terserah pada penilaianmu, Dewi. Aku tidak menolak kenyataan ini. Beladalah, wong panggil Romo Kuwo kok jadi ngalor ngidul. Dewi Asti ini ingin ketemu. Wah. Yang lain saja toh. Aku tidak berani ke Sonowri. Jadi takut begini. Takut diberhentikan atau apa kamu ini? Hei, Ki Sonowri. Niku kalau diganggu. Suaranya lebih ramai dari seperangkat gamelan yang ditabuh waktu lakon perang Arjuna dan Denowo. Itu ada kentongan. Kalau dibunyikan, pasti Kakang Laranjati keluar dari kamarnya. Waduh, kenapa dibunyikan kentongan itu, Dewi? Mengundang bala tentara pedukuhan. Ada bahaya penyerbuan. Wah. Romoku datang. Loh, kenapa kentongan dibunyikan? Ada bahaya apa? Kakang Laranjati seperti kebakaran kumis. Gampangan ngamuk ya sekarang. Oh ya, apa nih Bira tidak melayanimu dengan baik? Aku gantinya bagaimana? Barang baru, Gres, masih asli loh. Dewi Asti ini keterlaluan menggoda Romo Kuwo. Dewi Astini, apa perlumu padaku? Dan tidak usah membuat kekacauan di Pakuan ini. Jangan etan-etanan. Lembu Melantingan dan Dadung Wesi sedang menuju ke Pakuan ini. Apa tidak perlu persiapan? Atau penyambutan yang meriah? Dari mana kamu tahu Lembu Melantingan dan Dadung Wesi mau menemuiku? Aku telah membinasakan Gandu dan Kowo, pengikut Pegat Suro dan beberapa orang laskarnya. Masih belum cukup penjelasanku. Iya, aku memang tidak tahu apa-apa tentang tindakanmu. Dan jangan libatkan aku dalam kemelut dirimu ini. Kakang Laranjati bisa ngomong begitu? Oh, sudah lupa kiranya pada Jaka Badak yang saat ini sedang menderita jadi tawanan. Lihat itu, Lembu Melantingan datang. Kamu bilang bersama Dadung Wesi. Ternyata hanya Lembu Melantingan sendiri. Selamat datang, Ki Lembu Melantingan. Pendopo Pakuan ini tempat damai untuk siapa saja. Kalau datang dengan perdamaian, Ki Lembu Melantingan. Ya, aku datang untuk damai dengan Kuwu Laranjati. Ayo masuk ke ruang tamu Lembu Melantingan. Yang lain tunggu di sini saja ya. Silahkan. Sejak kapan Kakang Laranjati punya tabiat membedakan tamu-tamunya? Dewi, jangan tanya aku. Tanyakan sendiri pada Romo Kuwo, Dewi. Tambah kacau saja Pakuan ini. Aku mau masuk. Dewi Astini menggertak mau masuk ke ruang tamu, membuat Ki Gunungkuwo berjingkrak mencegah, menghalangi pintu menuju ruang pertemuan utama. Jangan masuk, Dewi Astini. Nanti kamu dicap wanita yang tidak tahu tata krama loh. Oh, jadi Pakuan ini sudah bukan lagi milik semua penduduk pedukuhan toh. Waduh, luar biasa. Kalah keraton Kepatihan. Ya, terserah apa katamu, Dewi. Jangan paksa aku jadi bermusuhan denganmu, Dewi. Ki Gunungkuwo, lama-lama di Pakuan ini jadi semakin buta inderanya. Beri jalan Dewi Astini. Hei, Ki Sonowri, aku menjalankan kewajibanku. Mood pun akan kubinasakan kalau berani melewati pintu ini, Ki Sonowri. Kataku, biarkan Dewi Astini masuk. Dia perlu menemui Lembu Melantingan. Tidak bisa, tidak bisa. Lihat, Ki Sonowri, lihat pedangku ini. Ki Gunungkuwo, jangan perlihatkan pedang pembersih tai kuda pada Dewi Astini. Memalukan saja. Ki Sonowri, turun ke pelataran. Ayo, jangan kotori pendopo ini. Bagus, bagus Ki Gunungkuwo. Sekali waktu perlu kita saling tukar pelajaran. Hai. Panjangan Ki Sonowri berhasil. Ki Gunungkuwo menyingkir dari pintu dan pindah tarung di pelataran. Aku ingin tahu juga kehebatan banteng-banteng tua itu. Ayo, Ki Sonowri, cabut pedangmu. Aku pantang melawan dengan tangan kosong. Ayo. Lihat pedang Ki Sonowri. Ilmu pedang Ki Gunungkuwo cukup hebat. Tangguh pada
mempertahankan. Cara yang bagus sekali. Pedang Kisolowori jadi tidak leluasa. Hentikan! Ki Gunungkuo, mundur! Wah. Latihan tempur terus berlanjut. Kesiagaan yang terpuji sekali. Pantasku Larang Jati tetap mempertahankan pedukuhannya. Ki Lembu Melantingan, aku Dewi Astini, murid Dewi Suling Perak. Aku ingin tahu tentang Jaka Badak, masih hidup atau sudah mati. Oh, sudah kuatur dengan Ku Larang Jati dan Jaka Badak dinyatakan binasa. Karena tidak ada kesepakatan antara pihak Pegatsuro dan Ku Larang Jati. Dewi Astini, Kisonowori, jangan mengacau pakuan ini. Teguran Kiku Larang Jati pada Dewi Astini tidak membuat Dewi Astini jerah. Bahkan dengan gayanya sendiri, merajuk pada Kiku Larang Jati di depan Lembu Melantingan. Sandiwara yang bisa dimainkan oleh keahlian, mengubah kepribadian. Kakang Larang Jati, kita tetap menang toh, walau Jaka Badak dinyatakan binasa. Kita masih bisa mendatangkan jago-jago dari kerajaan. Pegatsuro pasti bingung dan akan bengong seperti kebo kehilangan tanduknya. Apalagi Kowok dan Gandu sudah kutewaskan. Tinggal bandut-bandut tua saja. Hei, omonganmu membuat kupengku terasa dimasuki orong-orong Dewi Astini. Ki Lembu Melantingan, aku mau diajak tidur kalau bayarannya sesuai. Ayo Ki Lembu Melantingan, jangan pura-pura toh. Kita ke penginapan ya, di ujung pasar sana itu. Gampang. Ki Gunungkuo dan aku akan menjaga. Pokoknya aman. Pegatsuro dan pihak lain bakalan tidak tahu. Romo Kuwu sudah setuju. Ini termasuk pelayanan untuk duta perdamaian. Kisonowori, aku tidak tahu rencana kalian ini di sini. Aku tidak pernah membuat aturan itu. Loh, Kakang Larang Jati masa lupa? Kita akan menyambut Ki Lembu Melantingan dengan meriah, dengan ranjang yang hangat, juga disertai kemeriahan gempuran ilmu 1000 pedang dewa. Jurus pertama, membuka selimut, meraba gunung. Lalu, oh iya, harus pakai pedang pendekku untuk contoh. Romo Kuwu kebingungan oleh ulah Dewi Astini. Jurus 2, menyibak rumput, menangkap ular, hit! Hentikan banyolanmu itu, Dewi Astini. Hentikan. Lihat, kamu telah merobek baju Ki Lembu Melantingan. Ki Lembu Melantingan, udara gak panas, ya tidak apa-apa. Jangan teruskan, Dewi Astini. Jangan teruskan. Nanti Ki Lembu Melantingan tak memberimu ampun lagi. Oh, Romoku. Pakaian tidak membuat kita jujur. Membuat perbedaan, membuat jarak antara manusia. Maka Ki Lembu Melantingan akan kujadikan pertama kalinya dengan hidup penuh kejujuran. Tentu setuju, iya kan Ki Lembu Melantingan? Ya. Aku tahu watakmu Dewi Astini. Suka belak-belakan. Sama seperti Aryo Benowo bapakmu. Nah, cocok itu. Bersiaplah Ki Lembu Melantingan. Aku akan membuatmu menjadi bayi gede yang amat polos. Pakaianmu akan kulucuti. Hai! Hentikan niat edan itu, Dewi Astini. Hentikan. Kalau Jaka Badak jadi barang mainan, aku pun bisa membuat permainan yang cukup untuk pelajaran. Tahu membalas budi. Awas Ki Lembu Melantingan. Lihat pedangku. Atuh pedangmu. Ayo Dewi Astini, lucuti bajuku. Masa dalam 3 jurus saja pedangmu sudah terjatuh. Aku walau tua masih bisa mengungguli kempitanmu, ha? Ya, awas. Terima pelajaran orang tua ini, ha? Jangan gentar, Dewi. Kaki Ki Lembu Melantingan gampang kesemutan kalau melawan wanita. Ki Lembu Melantingan, pedang pendekku dapat dijatuhkan. Lihat pedang Gagak Songo ini. Hit! Pedang Gagak Songo dapat membuatmu kehabisan akal, Ki Lembu Melantingan. Perhatikan jurus naga terbang ini. Hup!
Ki Lembu Melantingan terkesima melihat pedang Gagak Songo menderu-deru dimainkan oleh Dewi Astini. Kilatan ketajaman pedang bagaikan tirai cahaya matahari. Pedang Gagak Songo yang dikibaskan Dewi Astini membuat darah Ki Lembu Melantingan berdesir dingin. Kilatan pantulan cahaya pedang menjadikan dirinya ragu-ragu. Namun sebagai tokoh tua yang sudah malang melintang di 4 penjuru angin, tidak gentar, Ki Lembu Melantingan mengempos tenaga murni. Ayo majulah Dewi Astini. Aku tandangi keampuhan pedangmu itu. Pedang wajahku ini cukup untuk mengipas balik pedangmu. Hebat selendangmu, Ki Lembu Melantingan. Awas! Selendang wajah di tangan Ki Lembu Melantingan ternyata cukup hebat. Beberapa kali pedang Dewi Astini dililit dan hampir terampas. Wadah, belatulah. Dewi Astini akan terdesak. Ayo Dewi Astini, apa andalanmu lagi, ha? Selendang wajahku ini cukup menggetarkan para senopati kerajaan Panjalu Kediri. Ya. Jangan gembira dulu, Ki Lembu Melantingan. Kuserahkan jiwa ragaku kalau aku kalah dalam 2 jurus. Siaplah. Naga terbang menerjang Raja Wali. Angkam terus. Upas kulit kepala Ki Lembu Melantingan. Ya. Seribu pedang menari. Ajak, rontok senjataku. Selendang wajahku terputus 2. Bagaimana, Ki Lembu Melantingan? Mau diteruskan pelajaranmu? Bagaimana Kakang Larangjati? Masih ragu kemampuanku? Kiku Larangjati tak tahu mau omong apa atas kebinalan Dewi Astini yang umbar suara seenaknya. Sedangkan Ki Lembu Melantingan masih tertegun memperhatikan selendang wajahnya yang dibabat pedang Gagak Songo Dewi Astini. Ki Gunukruo yang ikut menyaksikan tertawa geli dalam hatinya. Tokoh tua terkecoh oleh kenyataan yang tidak diduganya. Dewi Astini, ilmu pedang dan pedang Gagak Songo membuat mataku terbuka. Aku terima baik pelajaran darimu. Lain waktu kita bertemu dalam situasi berbeda. Jagalah dirimu. Tunggu aku di Maranggalih, Ki Lembu Melantingan. Aku pasti sampai di sana. Kamu hanya mengantar nyawa saja. Katsuro tidak akan mengampuni dirimu. Aku tidak takut. Aku mau mencukur dengan pedangku. Dewi Astini, ku minta sudahi permainanmu ini. Ki Lembu Melantingan harus segera kembali. Loh, untuk apa aku menahan Ki Lembu Melantingan? Untuk jaga alun-alun itu. Mau pergi atau tidak? Bukan kakiku toh? Larangjati, aku mau pamit. Tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Tetap damai atau angkat senjata. Berperang lagi untuk pedukuhan yang jadi kekuasaanmu. Laskarku siap menerima tamu dari mana saja. Sampaikan salamku pada Begat Suro. Iya, pasti ku sampaikan. Dewi Astini, aku tidak paham dengan caramu mempermalukan Ki Lembu Melantingan di hadapanku. Biar tahu rasa orang-orang Pegat Suro itu. Hayo Ki Sonoweri, kita ikuti Ki Lembu Melantingan. Hup, pamit Kakang. Pamit, Prabu. Ya. Oh, apa yang akan terjadi nanti? Membingungkan sekali. Nasib Jaga Badak mengenaskan. Aku tidak bisa melepaskan pedukuhan ini. Gusti Prabu Dandang Gendis bisa menguliti seluruh tubuhku. Aku bisa menggempur Begat Suro. Tetapi berapa banyak korban untuk penyerbuan itu? Oh, yang jaga dewata aku. Berikan aku kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan kewajibanku sebagai kuwu di pedukuhan ini. Burung gagak berterbangan dengan mengeluarkan suara seraknya. Pertanda malapetaka. Kiku Larangjati duduk termenung di pendopo. Cuaca musim kemarau menjadikan segalanya mudah terbakar hangus. Segala persoalan telah bergumul dan saling mengalahkan dengan ledakan cerit kepiluan dari mereka yang kehilangan sesuatu yang dicintai. Sementara itu,
Dewi Astini dan Ki Senoweri yang menguntit ke lembu melantingan yang kehilangan jejak. Hutan Wono Celeng yang agak sulit untuk pandangan mata karena pepohonan rapat dan agak gelap. Ki Senoweri, kemana perginya Ki Lembu Melantingan? Aku tidak tahu arahnya tadi. Aku pun tidak melihat tanda-tanda di sekitar sini. Apa Ki Lembu Melantingan tahu kita ikuti dari belakang atau dia mengambil jalan lain? Untuk sampai cepat di Padepokan Maranggali, pasti melewati hutan Wono Celeng ini kalau dari arah Pakuan, lalu menyeberang Kali Caka. Sebelumnya melewati celah Padas Amparan, baru Kali Caka, Bukit Semut, baru sampai Padepokan. Kita yang bodoh, Dewi Astini. Pasti Ki Lembu Melantingan mengambil jalan lain karena sengaja menghilangkan jejak untuk tidak diikuti. Oh ya, Dadung Wesi. Ya, Dewi, pasti Ki Lembu Melantingan menjemput Dadung Wesi di suatu tempat tertentu. Wenadal, kita kok ya lupa. Ki Lembu Melantingan tidak sendiri. Kita tertipu Ki Lembu Melantingan. Betul dugaan Ki Senoweri. Dadung Wesi pasti sedang menunggu. Tapi di mana? Begini saja. Mana yang lebih penting? Memburu Ki Lembu Melantingan atau menggempur Padepokan Maranggali untuk membebaskan Jaka Badak? Tentu saja Jaka Badak lebih utama Ki Senoweri. Kita segera saja mendahului Ki Lembu Melantingan. Tunggu dulu, Dewi. Aku punya alamatan bahwa kita sebenarnya sedang diburu. Aku jadi bingung, kita yang mengejar kok malah jadi terbalik diburu? Betul, Dewi. Mulanya kita mengejar Ki Lembu Melantingan. Tapi dia segera memutar, mengejar kita lagi dari belakang. Sedangkan kita sudah terlanjur beranggapan lawan ada di depan. Dan apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Kita kehilangan jejak. Berarti kita sedang diburu sekarang. Ki Lembu Melantingan sedang mengintai kita. Ya, satu tipuan yang manis sekali. Tapi bakalan kena Ki Lembu Melantingan sendiri. Ki Senoweri, terus saja berkuda menuju Padas Amparan. Aku akan menunggu Ki Lembu Melantingan. Pasti dia akan lewat sini. Lalu akan kuikuti. Ganti dia yang jadi buruan lagi. Sebaiknya kamu saja yang menungguku di Padas Amparan. Ki Lembu Melantingan sudah sakit hati kamu permainkan. Aku saja Ki Senoweri. Aku mau belajar cara bertempur dengan taktik keprajuritan. Berbahaya Dewi Astini. Ki Lembu Melantingan pasti akan memerkokimu bersama Dadung Wesi. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa pada diriku. Aku tahu caranya untuk membela diri. Kalau perlu, menggunakan senyum dan wewangian tubuhku. Jangan cemas. Dan tunggu aku ya di Padas Amparan. Aku pasti datang. Ya, kalau sudah jadi tekadmu, aku tidak bisa menghalangimu lagi. Aku berangkat. Suasana sepi hutan Wono Celeng sebenarnya membuat Dewi Astini agak gamang menghadapi tantangan yang cukup berat dirasakannya. Hanya karena sudah terbiasa hidup menyendiri di Gua Grogol. Rasa gelisah dapat dianyahkannya dengan ketabahan kuat menghadapi tantangan yang bertubi-tubi datang mendera. Aku akan bersembunyi di atas pohon saja untuk leluasa melihat ke tempat jauh dan dekat. Alangkah berat perjuangan ini demi kebahagiaan. Entah apa, aku sampai bisa nangkring di atas pohon ini. Belum tampak ada tanda-tanda yang datang di hutan ini. Jangan-jangan aku hanya menunggu angin di atas pohon ini. Ki Lembu Melantingan belum muncul. Apa dia tahu aku sedang menunggunya? Loh, Ki Lembu Melantingan tidak bersama Dadung Wesi. Tapi dengan kita Cikupir. Ada apa keduanya ya? Ada kerjasama menyembuhkan kedudukan Larang Jati? Atau hanya kebetulan ketemu saja? Baju kulit lemat sekali pada Ki Lembu Melantingan. Dewi Astini terus mengamati Ki Lembu Melantingan berkuda menjauh dan sampai tidak terlihat.
Lalu Dewi Astini melompat turun dari kudanya dan bermaksud menguntit ke lembu melantingan. Pada seamparan di dekat celah bukit, Ki Senoweri telah menunggu Dewi Astini. Pandangan Ki Senoweri tertuju pada kaki bukit saat Dewi Astini sudah terlihat sedang memacu kuda balapnya yang berlari pesat mendaki tanah perbukitan itu. Dewi Astini apa berhasil menguntit ke lembu melantingan? Karena begitu cepat sampai di padas amparan ini. Sonoweri, Ki Lembu Melantingan tidak melewati padas amparan ini. Dia lewat alas mojo. Apa? Apa Ki Lembu Melantingan mengetahui keberadaanmu tadi di hutan Wonoceleng? Tidak. Bahkan aku dikejutkan kebersamaan Ki Taji Kunir dan Ki Lembu Melantingan. Entah apa yang dibicarakannya. Aku tidak bisa mendengar karena agak jauh. Wiladalah, kok Ki Taji Kunir bersama Ki Lembu Melantingan? Ya, jangan-jangan Ki Taji Kunir adalah mata-mata Pegat Suro. Iya, hal itu bukan yang pertama kita jumpai. Siapa Ki Taji Kunir sebenarnya tidak usah disangsikan. Dia selalu berpihak pada yang menang. Tak berbeda pada saat dia ikut Kowu Sayekono. Begitu Kowu Larang Jati lebih kuat, langsung meninggalkan Kowu Sayekono begitu saja. Jadi kita ambil keputusan semula saja ya. Terus ke Padepokan Maranggali. Kita akan gempur mereka. Siapkan panah untuk dipergunakan. Kita pasti bertemu Laskar Pegat Suro di jalanan menuju Padepokan. Ya, aku sudah menyiapkannya. Ayo berangkat. Hiya, hiya. Maju terus. Gempur Pegat Suro. Hiya, hiya. Awas, banyak jebakan Dewi. Hiya, hiya, hiya. Dewi Astini terus memacu kudanya, walau ada angin puyuh dari arah barat. Debu-debu yang diterbangkan angin tidak membuat surut untuk berhenti, melintasi padas amparan yang tandus dan berbukit kapur. Namun, di balik perbukitan itu, beberapa pasang mata tertuju mengamati Dewi Astini terus-menerus. Mereka adalah Laskar Pegat Suro yang dipimpin oleh Plewer yang sedang melaksanakan perintah Pegat Suro untuk membekuk Dewi Astini dan Ki Senoweri. Ki Lembu Melantingan ada di antara mereka rupanya. Laskar, kejar Dewi Astini. Tangkap hidup-hidup. Maju. Dewi, ada Laskar di belakang kita. Kita dikejar mereka. Pacu cepat kuda kita. Ayo, ke balik hutan itu. Ayo Ki Senoweri. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Belok ke lembah itu Ki Senoweri. Hiya. Hiya, hiya. Ki Senoweri, dari mana Laskar itu muncul? Dan jumlahnya banyak sekali. Aku pun kaget. Tahu-tahu mereka sudah berada di belakang kita. Ini berbahaya, Dewi. Jumlah mereka terlalu banyak untuk kita berdua. Kita sembunyi saja. Ku persiapkan senjata peledak saja. Cepat bantu aku mengingat pasar bom ini pada anak panah. Hanya cara ini yang bisa menahan jarak. Sebentar. Aku ambil tali. Yang besar ada 10. Ini talinya, Dewi. Ayo cepat kita kerjakan. Sebelum mereka menemukan kita. Mereka pasti ganti kaget. Dewi Astini punya 1000 cara bertempur. Ini hadiah paling bagus dari guruku. Kembang api yang meledak. Ya, asal jangan berbalik menghantam kita sendiri. Mereka ada di atas kita dan baru saja lewat. Rapatkan badan ke tanah Ki Senoweri. Oh, ya. Lihat Dewi, pasran sudah terikat semua pada anak panah. Siap dipergunakan. Ayo, kembali ke kuda. Kita akan hajar mereka dari belakang. Ayo Ki Senoweri. Jet! Hup! Ayo kita gempur Laskar Pegat Suro. Hiya! Hiya! Berhenti. Kita tertipu. Dewi Astini tidak melewati jalan ini. Pasti mereka masih berada di lembah. Ayo kembali ke lembah. Serbu!
besar yang dipimpin Kelembu Melantingan dan Klewer berbalik arah, kembali menyerbu wilayah lembah, di mana Dewi Astini dan Ki Senowari telah siap menyambut dengan senjata-senjata peledak bersama Ki Senowari. Semua senjata peledak telah terbidik. Saudara pendengar, apa yang terjadi pada pertempuran Dewi Astini dan Laskar Pegat Suro? Apakah Dewi Astini tertawan? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Karang Kobar Dewi Astini. Sampai jumpa.